Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamid Alfaras dengan NIM 42035100005. Saya dari PSKM 20B. Saya di sini memilih nomor 3, 4, dan 5. Oke. Demi mempersingkat waktu, mari kita mengerjakan terlebih dahulu nomor 3. Oke, yang pertama itu nomor 3 kita buat. Saya izin memutarbalikkan kamera. Itu tentukan jenis reaksi yang terjadi pada reaksi berikut beserta reaksinya, yang dimana reaksinya itu adalah CH2, rangkap 2 dengan CH2 ditambah dengan HCl. Nah, sebelum masuk ke dalam reaksinya, kita terlebih dahulu buat strukturnya, yang dimana atom C itu berikatan dengan 2 atom H, kemudian rangkap 2 dengan atom C berikatan dengan 2H juga, 2 atom H, ditambah dengan atom H berikatan dengan Cl. Jadi kita buat reaksinya itu. Nah, sebelum masuk ke reaksinya itu kita namain dulu jenisnya dulu. Nah, jenis reaksi yang terjadi ini adalah reaksi adisi, yang dimana reaksi itu pengurangan rangkap 2 yang akan menjadi rangkap tunggal, yang dimana atom H yang di sini akan keluar dengan berikatan dengan dua atom H di sini. Jadi dibuat dengan ditambahkan satu atom ditambahkan satu atom H, kemudian ditambahkan dengan atom H, jadi atom H itu bertambah jadi 1 menjadi 3 menjadi CH3. Kemudian Cl yang di sini kita buat di sini dengan CH2 ini berkaitan dengan Cl. Jadi kita buat terlebih dahulu hasil reaksinya, yaitu atom C berikatan dengan 3 atom H. Oke, kemudian rangkap yang di sini kan reaksi adisi kan adalah reaksi pengurangan ikatan rangkap 2 menjadi rangkap tunggal, yang dimana kita buat terlebih dahulu rangkapnya itu rangkap tunggal. Kemudian CH2 C-nya itu berkaitan dengan 2 atom H. Kemudian atom CH2 itu berkaitan dengan Cl juga. Nah, jadi dapat kita buat di sini CH3, yang dimana atom C itu berikatan dengan 3 atom H, kemudian dengan CH2 yang dimana atom C ini berkaitan dengan 2 atom H serta Cl berkaitan dengan berkaitan dengan Cl juga, begitu. Inilah hasil dari soal nomor 3, jawaban dari nomor 3. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kemudian kita lanjut dengan soal nomor 4. Yang dimana soal nomor 4 itu senyawa IF5 mempunyai struktur geometri oktahedral. Lalu tentukan banyaknya elektron bebas serta berikatan pada ikatan senyawa tersebut. Oke. Nah, di sini kita bisa tahu bahwasannya nomor atom itu ada 53 serta elektron valensinya itu sama dengan 7. Lalu atom F itu nomor atomnya itu 9, elektron valensinya itu adalah 7. Nah, di mana atom I itu sebagai atom pusat memiliki 7 elektron valensi. Lalu 5 elektron valensi terlibat dalam ikatan dengan 5 atom F.
di sekitarnya. Jadi masing-masing itu membentuk ikatan tunggal yang dimana PEI sama dengan 5. Kemudian pasangan bebas itu, pasangan elektron bebasnya itu atau PEB sama dengan 1. Sehingga kita dapat molekulnya itu. Sehingga kita dapat bentuk molekul dari senyawa IF5 dengan atom I itu sebagai pusatnya, yang dimana atom I itu berikatan dengan 5 atom F. Oke, kita gambar terlebih dahulu. Nah, dengan gambar ini bentuk molekulnya itu bentuk molekul segitiga piramid. Nah, ini karena gambarnya kurang 3D jadi saya buat secara manual. Gambarnya itu betulnya bentuk molekulnya itu bentuk segitiga piramid. Kita buat bentuk molekulnya segitiga piramid. Oke. Beginilah hasil jawaban nomor 4. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Baik, soal selanjutnya yaitu nomor 5. Yang dimana diketahui, langsung buat diketahui, MR dari senyawa organik berjumlah 58. Lalu persen massa mengandung persen massa C itu sebanyak 60%. Serta yang ditanya, jika zat X dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Zat X tersebut adalah titik-titik. Nah, kan sudah diketahui MR dari sebuah senyawa organik itu adalah 58, serta persen massa dari atom C itu adalah 60%, yang dimana atom C ini kan memiliki atom relatif C, yang dimana AR dari atom C ini adalah 12. Nah, yang ditanya adalah zat X. Oke, kita masukkan ke jawaban. Oke. Yang pertama itu kita tentukan dulu jumlah atomnya, jumlah atom C. Jumlah atom C yang dimana rumusnya itu adalah persen massa dari atom C sama dengan jumlah atom C dikali dengan atom relatif C per MR, massa relatif dari senyawa X dikali dengan 100. Oke. Yang dimana kita ketahui persen massa atom C itu adalah 60%. Kemudian jumlah atom C itu yang kita cari, kita buat terlebih dahulu jumlah atom C dikali atom relatif dari C ini kan adalah 12. Oke, kita buat terlebih dahulu di sini 12 dibagi dengan MR. MR dari senyawa X itu adalah 58, kita buat dikali dengan 100. Oke. Setelah itu kita kalikan terlebih dahulu 12 dikali 100 sama dengan 1200. Kemudian 60% dikali dengan 58, yang dimana hasilnya itu adalah 3480. Jadi 1200 itu jumlah atom C sama dengan hasil kali ini dikali ini, yaitu adalah sekitar 3480. Oke, nah setelah dapat hasilnya ini kita masukkanlah, kita jumlahkanlah atom C itu, yakni antara 3480 dibagi dengan 1200, maka hasilnya itu adalah sekitar 2,9 jumlah atom C. Nah, kan yang ditanya adalah zat X. Nah, di dalam zat X itu yang diketahui zat X itu adalah propanal. Jadi jawabannya itu jumlah atom dengan jumlah atom C
atom C itu adalah 2,9 dan dapat jawabannya zat X itu adalah asam propanal. Oke. Demikianlah hasil video yang saya berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, selamat siang.